Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Khairunisa akan menjelaskan salah satu materi pengantar linguistik umum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tataran fonologi. Baiklah, kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang tataran fonologi. Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membahas runtunan bunyi-bunyi bahasa disebut dengan fonologi. Kata fonologi secara etimologi berasal dari fon dan logi. Fon yang artinya bunyi, dan logi yang artinya ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Berdasarkan objek kajiannya, fonologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai fonetik. Pengertian fonetik. Fonetik berasal dari bahasa Inggris yaitu phonetics yang artinya ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Fonetik mempelajari seluruh bunyi bahasa yang ada di dunia. Kencono menyatakan bahwa fonetik adalah ilmu yang menelaah bunyi bahasa. Sedangkan Chair mengemukakan bahwa fonetik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa yang tidak fungsional. Berdasarkan proses terjadinya bunyi, fonetik dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama fonetik artikulatoris, yang berarti cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa, dan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Fonetik artikulatoris disebut juga dengan fonetik organis atau fonetik fisiologis. Yang kedua, fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Dalam fonetik akustik, bunyi-bunyi bahasa dikaji dari segi frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrannya. Dengan demikian, ilmu fonetik akustik merupakan cabang ilmu interdisipliner atau bidang terapan antara ilmu bahasa dan ilmu alam atau fisika. Yang ketiga, fonetik auditoris adalah cabang fonetik yang mengkhususkan objek kajiannya pada cara bunyi bahasa sampai ke telinga seseorang. Bagaimana cara udara menyampaikan bunyi tersebut dari sumber bunyi sampai ke telinga manusia. Fonetik auditoris juga merupakan bidang terapan antara ilmu bahasa, fisika, dan kedokteran atau neurologi. Selanjutnya yaitu proses terjadinya bunyi bahasa. Yang pertama, alat ucap. Alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa mempunyai fungsi yang bersifat biologis. Menurut Kencono, ada 3 kelompok tubuh yang berfungsi menghasilkan bunyi bahasa, yaitu yang pertama, kelompok tubuh yang terletak di rongga badan. Yang kedua, kelompok tubuh yang terletak di tenggorokan. Yang ketiga, kelompok tubuh yang terletak di kepala. Kelompok tubuh yang terletak di rongga badan disebut dengan sistem pernafasan. Kelompok tubuh yang terletak di tenggorokan disebut dengan sistem pembunyian. Dan kelompok tubuh yang terletak di kepala disebut dengan sistem pengucapan. Menurut Hussein dan Sudrajat, alat-alat ucap sebagai organ tubuh memiliki fungsi dan cara kerja masing-masing. Yang kedua, aliran udara. Aliran udara adalah fondasi dari segala macam bunyi. Udara dihasilkan oleh suatu mekanisme aliran udara. Mekanisme aliran udara tersebut ada 3 macam, yaitu yang pertama mekanisme aliran udara paru-paru, kedua mekanisme aliran udara glotal,
dan yang ketiga mekanisme aliran udara langit-langit. Dari ketiga mekanisme aliran udara tersebut, yang dibahas hanya mekanisme paru-paru, disebabkan pada umumnya bunyi bahasa dihasilkan melalui mekanisme aliran udara paru-paru tersebut. Tempat bunyi bahasa dihasilkan dinamakan artikulasi. Proses terjadinya bunyi bahasa disebut proses artikulasi, dan alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut artikulator. Saat proses terjadinya bunyi bahasa, ada dua macam artikulator yang berperan, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang digerakkan ketika menghasilkan bunyi bahasa. Contoh artikulator aktif antara lain bibir bawah dan ujung lidah. Artikulator pasif adalah alat ucap yang didekatkan oleh artikulator aktif. Contohnya bibir atas dan langit-langit keras. Selanjutnya mengenai klasifikasi bunyi bahasa. Berdasarkan ada tidaknya hambatan udara, bunyi bahasa dibedakan atas dua macam, yaitu konsonan dan vokal. Pertama saya akan menjelaskan mengenai konsonan. Konsonan terbentuk bila aliran udara dari paru-paru yang mengalir keluar mendapat hambatan, rintangan, atau gangguan pada salah satu titik pertemuan dua buah alat ucap. Konsonan terbentuk berdasarkan pertama, cara udara keluar dari paru-paru. Kedua, tempat udara mengalami hambatan, rintangan, atau gangguan. Tempat udara yang mengalami hambatan itu disebut dengan titik artikulasi, yang merupakan titik pertemuan dua buah alat ucap. Berdasarkan cara udara keluar dari paru-paru melalui rongga mulut atau rongga hidung, konsonan dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, konsonan stop terdiri atas konsonan stop tak bersuara dan konsonan stop bersuara. Kedua, konsonan frikatif, yang terdiri atas konsonan frikatif tak bersuara dan konsonan frikatif bersuara. Yang ketiga, nasal bersuara. Keempat, konsonan lateral bersuara. Kelima, konsonan retrofleks bersuara. Keenam, konsonan semivokal bersuara. Yang kedua, vokal. Vokal atau vowel adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa adanya hambatan, gangguan, atau rintangan terhadap udara yang mengalir keluar dari paru-paru. Menurut Kencono, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa penyempitan di atas glotis. Vokal dapat dibedakan berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah dapat bersifat vertikal dan horizontal. Berdasarkan bentuk mulut, vokal dibedakan atas dua macam, yaitu vokal bundar dan vokal tidak bundar. Dalam bahasa Indonesia, selain konsonan dan vokal, dikenal juga istilah diftong. Diftong adalah dua buah vokal yang mendapat satu hembusan nafas sewaktu mengucapkannya. Syair mengatakan bahwa bunyi disebut diftong jika posisi lidah saat memproduksi bunyi tersebut tidak sama. Ketidaksamaan itu terkait dengan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan strukturnya. Materi selanjutnya mengenai fonemik. Pengertian fonemik. Fonemik adalah bidang ilmu bahasa yang khusus mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang signifikan. Bunyi bahasa yang signifikan adalah semua bunyi bahasa yang bersifat membedakan arti. Fonemik mengamati bunyi bahasa tertentu atau bunyi bahasa dari suatu bahasa tertentu secara fungsional. Ada pendapat yang mengatakan bahwa fonemik adalah ilmu tentang fonem. Farher mengatakan fonemik adalah ilmu tentang bunyi yang fungsional.
bunyi fungsional disebut dengan fonem. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek kajian fonemik adalah fonem. Selanjutnya mengenai fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan arti atau makna. Semua bunyi yang terdapat pada suatu bahasa yang dapat membedakan arti disebut dengan fonem. Menurut Husein dan Sudrajat, fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat distinktif, atau satuan unit bahasa yang signifikan. Muli Astuti mengatakan bahwa fonem adalah satuan terkecil yang dapat membedakan makna. Sedangkan menurut Chair mengatakan bahwa fonem adalah satuan bunyi terkecil dari sebuah arus ujaran yang bersifat distinktif. Selanjutnya yang C yaitu pengenalan fonem. Untuk mengenali apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, ikutilah prosedur berikut. Pertama, cari sebuah satuan bahasa. Satuan bahasa itu lazimnya berupa kata yang mengandung bunyi tersebut. Kedua, bandingkan dengan satuan bahasa yang mirip. Jika satuan bahasa yang dibandingkan itu berbeda maknanya, berarti bunyi tersebut sebuah fonem. Berikutnya yaitu jenis fonem. Fonem dibedakan atas dua macam, yaitu fonem primer dan fonem sekunder. Fonem primer adalah fonem-fonem yang terdiri atas bunyi-bunyi bahasa. Fonem primer disebut juga dengan fonem segmental. Fonem segmental adalah fonem-fonem yang berupa yang diperoleh sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran. Selanjutnya yang E, yaitu alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang tidak membedakan arti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alofon dari suatu fonem hanyalah merupakan variasi bunyi yang tidak ada pengaruhnya terhadap makna atau arti dari bunyi bahasa tersebut. Yang F yaitu distribusi fonem. Dalam sebuah bahasa, fonem mempunyai distribusi tertentu. Distribusi fonem dalam suatu bahasa tidak sama dengan bahasa lain. Sebuah fonem dapat menempati posisi awal, tengah, dan akhir pada sebuah kata. Yang terakhir yaitu fonotaktik. Setiap bahasa mempunyai aturan tertentu dalam mengurutkan fonem. Aturan pengurutan fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar dalam bahasa dinamakan fonotaktik. Satuan fonologis yang dimaksud adalah suku kata atau silabel. Silabel adalah satuan runtunan bunyi yang ditandai oleh satuan bunyi yang paling nyaring. Kenyaringan yang menjadi puncak silabel terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, rongga-rongga lainnya di dalam kepala dan dada. Kenyaringan itu dalam silabel lazimnya ditandai oleh bunyi vokal. Karena itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk menentukan jumlah silabel dalam ujaran adalah jumlah vokal. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai tataran fonologi. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.